Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Bu Oci teman-teman. Nah, di pekan 4 dan 5 ini teman-teman akan belajar mengenai huruf kapital. Nah, huruf kapital ini teman-teman sudah tahu? Kalau Ibu lihat di modul kelas 2 kemarin, teman-teman sudah belajar tentang huruf kapital ya. Nah, kalau di sini di kelas 3 bersama Bu Oci, teman-teman SD 3 akan belajar penggunaan huruf kapital di 8 tempat. Nah, sebelumnya nih teman-teman ada yang bertanya nggak? Kenapa sih aku harus belajar menggunakan huruf kapital yang tepat? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Kalau ada, nanti Ibu akan menjawab. Kenapa kita harus mengetahui penggunaan huruf kapital? Karena dalam kaidah penulisan atau aturan dalam menulis, teman-teman harus menggunakan huruf kapital di beberapa tempat. Berbeda ya ketika kita mengucapkan Pak Irwan misalnya. Kita nggak tahu tuh nulis huruf kapitalnya seperti apa. Yang benar, P-nya besar dan I-nya juga besar. Pak Irwana. Tentunya kita harus bisa menulis secara tepat teman-teman untuk memudahkan para pembaca. Karena kalau kita tidak menggunakan huruf kapitalnya dengan tepat, nanti artinya juga akan berbeda. Seperti itu. Nah, di pekan keempat ini atau week 4 ini, teman-teman akan belajar 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti 4 penggunaan huruf kapitalnya lagi akan dibahas di week atau di pekan ke-5. Nah teman-teman, mari kita berlatih. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan penggunaan huruf kapital, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah huruf kapital itu apa sih? Nah, di sini ada sumber yang menyatakan bahwa huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya hurufnya lebih besar. Nah, huruf kapital juga biasa disebut dengan huruf besar. Nah, ini kita lihat perbandingannya ya. Nah, huruf kapital itu yang terlihat lebih besar ya, teman-teman. Nah, ada saatnya di mana kita harus menggunakan huruf kapital, ada saatnya di mana kita harus menggunakan huruf kecil. Nah, tidak semua huruf bisa ditulis dengan huruf kapital atau tidak bisa juga dengan huruf kecil semuanya. Jadi, teman-teman akan mengetahui di mana sih huruf kapital digunakan. Nah, pertama, huruf di awal sebuah kalimat. Nah, contohnya ya, teman-teman. Kita lihat ke contoh nomor 1. Ada kata mereka sedang menanam kangkung. Kata mereka, kata sedang, kata menanam, dan kata kangkung berarti ada 4 kata. Dia membentuk sebuah kalimat. Jadi kalimat itu apa teman-teman? Ya betul, kalimat itu gabungan beberapa suku kata. Di sini ada 4 kata menjadi sebuah kalimat. Nah, kata yang paling depan yaitu mereka. Jadi huruf M yang Ibu tebalkan berwarna biru dan Ibu garis bawahi, dia ditulis dengan huruf besar atau kapital huruf M. Begitu ya teman-teman. Nah, contoh kedua, kita lihat kalimat berdoa sebelum panen. Ada kata berdoa, ada kata sebelum, dan ada kata panen. Membentuk sebuah kalimat. Jadi kalimat berdoa sebelum panen ini diawali kata berdoa. Nah, karena kata berdoa ini di awal kalimat, maka huruf B ditulis dengan huruf B kapital atau B besar. Jadi setiap kata yang berada di awal sebuah kalimat, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Nah, yang kedua, penggunaan huruf kapital
pada huruf pertama nama orang. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ada kalimat adik Davina bernama Delisa. Nah, di sini ada nama ya, namanya Davina dan Delisa. Nah, di huruf paling pertama dia ada huruf D. Nah, Ibu kasih warna biru tebal dan digaris bawahi. Nah, setiap nama orang ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertamanya ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya ditulis dengan huruf-huruf kecil. Hanya di awalnya saja ya teman-teman. Nah, kemudian contoh kedua juga sama ya teman-teman. Kalimat Aiman dan Aidan sedang memakan tomat. Ada kata Aiman, ada kata dan, ada kata Aidan, ada kata sedang, ada kata memakan, ada kata tomat. Menjadilah sebuah kalimat. Ya, betul. Nah, di sini ada dua nama orang, Aiman dan Aidan. Oleh karena itu, huruf paling pertamanya ini sama-sama huruf A ya teman-teman. Ditulislah dengan huruf A kapital. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa huruf kapitalnya A, apa huruf kapitalnya B, apa huruf kapitalnya C, dan seterusnya. Nanti untuk mempermudah penulisan ya teman-teman. Nah, teman-teman, huruf D pada Davina dan huruf D pada Delisa menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Nanti teman-teman ketika menulis namanya sendiri-sendiri atau menulis nama siapapun, huruf pertamanya harus menggunakan huruf besar atau kapital. Baik. Kemudian, jika nama orangnya lebih dari satu kata, maka setiap huruf pertama setiap nama harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya nih, nama ibu kan panjang ya. Nama lengkap saya Ade Rosi Siti Rosidah. Ada 4 suku kata ya teman-teman. Itu satu nama orang loh. Nah, bagaimana cara menulisnya? Maka setiap huruf pertama dalam suku katanya menggunakan huruf kapital. Nah, kalau dari kata atau nama Ade Rosi Siti Rosidah, setiap huruf pertamanya itu yaitu A, R, S, dan R yang ibu tandai dengan huruf berwarna biru dan bergaris bawah ya teman-teman. Contoh yang kedua, ada kalimat nama lengkap kakak saya Fahmi Saiful Millah. Nah, di sini ada nama seseorang namanya Fahmi Saiful Millah. Maka ada berapa suku kata teman-teman? Fahmi, Saiful, dan Millah berarti ada 3 suku kata. Setiap kata pertamanya ditulis dengan huruf besar, huruf F yang berwarna biru, kemudian huruf S yang berwarna biru juga, dan ada huruf M. Mereka menggunakan huruf kapital. Ya, betul teman-teman. Bisa diikuti ya teman-teman. Nah, yang ketiga, penggunaan huruf kapital pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Tuhan itu yang disembah ya. Kalau kita umat muslim, Tuhannya itu Allah. Nah, Allah ini mempunyai banyak nama lain. Kita biasanya menyebut dengan Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah. Nah, nama Allah kalau di bahasa Indonesia kan ada yang Maha Esa, ada yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Banyak nama Allah yang
digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya ya teman-teman, kita lihat contoh nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, huruf yang, Y-nya, Maha, M-nya, dan Esa itu nama lain dari nama Allah. Jadi kata gantinya ini ditulis dengan huruf kapital setiap huruf pertamanya. Nah, contoh yang kedua, sebelum menanam harus berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Nah, kalau ini kata Allah ya, jadi nama Allah langsung ditulis dengan nama Tuhannya yaitu Allah. Maka huruf A pada kata Allah harus ditulis dengan huruf kapital. Ibu tandain warna biru ya, dan ibu garis bawahin juga. Jadi setiap nama Tuhan atau nama gantinya ditulis dengan huruf besar atau kapital. Yang keempat, penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama suku dan agama. Suku itu apa sih teman-teman? Nah, suku itu merupakan kelompok masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu punya kelompoknya masing-masing. Misalnya suku Jawa berarti kelompok masyarakat yang tinggal di daerah Jawa. Kalau suku Batak berarti masyarakat atau kelompok masyarakat yang tinggal di daerah Batak dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat macam-macam suku ya. Ibu sudah lampirkan di modul. Silahkan teman-teman cek kembali. Nah, kita lihat contoh pertamanya. Bu Nina berasal dari suku Jawa. Nah, yang merupakan nama sukunya itu yaitu Jawa. Maka yang ditulis dengan huruf kapitalnya yaitu huruf pertama pada nama suku, yaitu huruf J. Ya, betul. Kalimat kedua, Pak Amar berasal dari suku Batak. Nah, yang nama sukunya apa teman-teman? Batak ya. Jadi yang ditulis dengan huruf besar atau kapital. Ibu kasih tanda dengan warna biru dan garis bawah ya. Kalau kata sukunya tetap kecil, yang besarnya itu nama sukunya. Contoh yang ketiga, Pak Udin berasal dari suku Sunda. Nah, huruf S ini ditulis dengan huruf besar atau kapital karena merupakan nama suku. Begitu teman-teman. Begitupun dengan penulisan agama. Agama Islam, agama Kristen, dan agama yang lainnya, huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar atau kapital ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman untuk lebih memudahkan boleh sambil dibaca modulnya ya. Gimana teman-teman? Sudah bisa diikuti? Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada ayah atau bunda atau kakak di rumah ya. Kalau chat ibu bertanya ke ibu juga boleh banget. Nanti chat ya, ibu tunggu pertanyaannya. Nah, alhamdulillah untuk pekan pertama teman-teman sampai 4 dulu ya. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman untuk 4 penggunaan huruf kapital di awal. Selamat mencoba di lembar kerja. Semangat. Sampai jumpa di pekan ke-5. Dadah. Assalamualaikum.